Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Syarif Jafar, CGP angkatan 7 dari SDN 13 Terentam, dengan PP Bapak Iit Marsono dan Ibu Fasil, Ibu Siti Anissa. Di sebelah kanan saya Maria Indiana dari SMP Negeri 1 Sungai Raya. Sebelah kanan saya Yunus Odon, CGP angkatan ke-7. Fasil saya Ibu Siti Anissa dan PP saya adalah Pak Iit Marsono. Saya dari SMP Santa Monica Sungai Raya, Kuburaya. Baik, kami akan menampilkan kasus 1 di mana saya akan berperan sebagai coacher, Bapak Dion sebagai coach, dan Ibu Maria sebagai pengamat. Oke, baik. Selamat pagi Pak Dion, apa kabar? Ya, selamat pagi Ibu, kabar baik. Bagaimana kabar Ibu? Kabar baik juga Pak. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pada praktek coaching nanti, Bapak akan menjadi coach ya? Bagaimana kira-kira persiapan yang sudah Bapak lakukan sejauh ini? Begini, saya sudah merencanakan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta, dengan alur menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, begitu Ibu. Oke, jadi acuannya menggunakan metode dengan alur Tirta ya Pak. Bagaimana dengan nilai kompetensi coaching nanti Pak? Nilai kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, beberapa kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coacher itu sendiri. Oke, baik Pak. Untuk lebih detailnya nanti, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak observasi? Untuk supervisi kali ini Bu, mungkin saya akan mengarahkan ke pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak Dion. Kira-kira nih indikator ketercapaian dari tujuan yang Bapak kembangkan itu seperti apa ya Pak? Baik Ibu, untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini Bu, indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coacher Bu, dengan cara bertanya berasal dari mendengarkan apa yang diungkapkan oleh coacher itu Bu. Oke, luar biasa Pak. Baik, kalau begitu selamat melakukan proses coaching ya Pak. Sukses selalu. Silakan. Baik, terima kasih. Halo Pak Jafar, apa kabarnya? Kabar baik Pak Dion. Pak Dion bagaimana kabarnya? Kabar baik juga Pak. Bahagia ya Pak Jafar ya. Tapi kalau saya perhatikan Pak Jafar agak ada yang berbeda hari ini. Seperti ada masalah yang dipikirkan. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, betul Pak. Ada yang ingin saya ceritakan. Saya ingin menceritakan masalah anak didik saya di kelas. Bolehkah saya mengganggu waktu Bapak? Oh, boleh Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak? Terima kasih Pak. Begini Pak, di kelas saya ada salah seorang anak yang saya amati selalu datang terlambat ke sekolah. Dalam 1 minggu ada 3 hari dia selalu datang terlambat. Oh, jadi ada murid Bapak yang hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, begitu ya Pak? Betul sekali Pak. Coba Bapak ceritakan lebih lanjut mengenai masalah ini Pak. Baik Pak, murid saya ini kalau terlambat sekolah pasti masuk kelas dalam keadaan keringatan, napasnya ngos-ngosan, terlihat sangat lelah sekali. Oh, jadi kalau anak ini datang terlambat dan begitu masuk kelas dengan kondisi yang sangat kecapean, begitu ya Pak? Betul sekali. Baik Pak. Kita coba bincang-bincang ringan ya Pak. Ya. Apa yang ingin Bapak capai pada bincang-bincang ini Pak, tentang harapan Bapak misalnya. Begini Pak, saya berharap saya ingin
mendapat pemecahan masalah atas anak didik saya tersebut, Pak, agar anak tersebut tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Jadi Bapak berharap di akhir bincang-bincang kita hari ini Bapak mendapat solusi atau pemecahan masalah dari anak tersebut, begitu ya Pak? Betul, Pak. Baik Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang pendapat Bapak terlebih dahulu. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan anak tersebut datang terlambat ke sekolah, Pak? Saya pernah bertanya sama anak tersebut, Pak, mengenai alasan keterlambatannya. Anak tersebut mengatakan alasan dia terlambat karena tidak ada yang mengantarnya ke sekolah. Orang tuanya kerja dinas malam dan pulang ke rumah pagi hari, sehingga otomatis akan terlambat juga mengantar anaknya ke sekolah. Baik Pak, kalau begitu permasalahannya, rencana apa yang akan Bapak coba terapkan agar anak tersebut bisa tidak lagi terlambat datang ke sekolah, Pak? Saya akan memanggil orang tuanya, Pak, mencoba berbicara dari hati ke hati mengenai kasus anak ini. Ide yang bagus sekali Pak, melibatkan orang tua untuk mengatasi masalah anak. Sepertinya Bapak sudah paham langkah apa yang harus Bapak lakukan untuk mengatasi masalah anak ini. Iya, Pak, terima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya sangat terbantu, Pak. Sama-sama Pak Japar, tetap semangat ya Pak. Baik, Pak, terima kasih. Oke, ini keren. Tepuk tangan untuk Pak Dion sama Pak Japar. Berarti Pak Dion dengan Pak Japar ini sudah berhasil melakukan praktek coaching dengan baik. Saya fokus dulu kepada coach ya, Pak Dion. Terima kasih Bu. Oke, Pak Dion sebagai coach sangat mengena pada tiap-tiap tahapannya. Menurut Pak Dion, dari coaching tadi apakah indikator yang ingin Bapak kembangkan sudah tercapai? Baik Bu. Menurut saya pribadi, indikator yang ingin saya kembangkan yaitu mengembangkan pertanyaan berbobot sudah tercapai dengan menggali pertanyaan melalui mendengarkan coach. Oke, baik Pak Dion. Jadi secara keseluruhan saya sudah melihat bagaimana coach sudah menunjukkan kemampuan Bapak yang luar biasa. Bapak sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati, dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita. Dengan coaching ini, Bapak bisa menggali atau mendorong coach untuk mencari solusi sendiri untuk melaksanakan rencana aksi ke depannya. Jadi ini luar biasa. Kira-kira nih setelah coaching ini Pak Dion, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lebih lanjut adalah mendengarkan aktif dan memberdayakan coach. Oke, baik sekali Pak. Saya yakin Pak Dion kedepannya bisa mengembangkan diri untuk melakukan coaching yang lebih baik lagi. Tetap semangat ya Pak Dion. Terima kasih Bu. Oke, baiklah demikianlah praktek coaching ini telah selesai kita lakukan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.